Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Bareng FM Minasnya berada. Tentu Bareng FM radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut ya. Dan seperti biasa kita di Rabu hari ini kembali talkshow Tanah Laut Menyapa setelah beberapa minggu terakhir kita break ya program acara ini. Dan kembali kita hari ini kita jadwalkan kembali talkshow Tanah Laut Menyapa setiap Rabu dan Kamis ya. Dan untuk kita informasikan bagi Anda yang ingin bergabung dalam acara program ini, bisa untuk menelpon ataupun juga di WA kita di 0811501234, dan juga kita bisa Anda saksikan maksud kami, bisa Anda dengarkan siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahlautcup.go.id. Baik pendengar, sudah berhadir di studio kita yaitu Bapak Rudi Imtiansah, beliau PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, yang mana hari ini bertepatan juga ya Pak ya dengan Hari Olahraga Nasional pada 9 September ya nantinya besok. Baik, rekan dengar, kita langsung saja ke talkshow Tanah Laut Menyapa pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam olahraga. Salam olahraga. Biasanya rialnya itu gimana Pak? Salam olahraga, dijawab Jaya. Iya gitu ya Pak. Iya, dan sehat Pak ya? Alhamdulillah Ya, sehat. dan luar biasa, apalagi kita dibahas pada ini harus benar-benar ekstra jaga kesehatan ya Pak ya. Olahraga ini harus lebih lagi ya Pak ya, karena untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh kita. Baik, mungkin di awal-awal untuk mengantar beberapa saat untuk opening kita di pagi hari ini untuk Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi. Hari ini kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan keolahragaan dalam rangka kita memperingati Hari Olahraga Nasional yang ke-68 tahun 2021 ya. Bertepatan dengan tanggal 9 September 2021 ini nanti, insya Allah besok. Dan sebagai tema Hari Olahraga Nasional tahun ini adalah Grand Besar Olahraga Menuju Indonesia Maju. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut, kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang pertama menyampaikan permohonan maaf, kami tidak bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal. Untuk kegiatan tahun ini banyak yang kita pending, kita tunda sampai menunggu situasi benar-benar kondusif ya. kita bisa menggelar beberapa event-event kegiatan. Nah, sementara yang kami sampaikan adalah hasil prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kabupaten Tanah Laut. Pertama, kita kemarin di Pekan Olahraga Pelajar Daerah se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita naik peringkat menjadi peringkat kedua dengan 35 medali emas. Sebelumnya juga kita juara umum pada Pekan Olahraga Soina ini adalah teman-teman kita, adik-adik kita yang difabel, yang berkebutuhan khususnya tunagrahita. Khususnya tunagrahita. Dan yang kemarin di tahun 2019 kita sudah pernah sampai di tingkat dunia juara. Dan ini di awal lagi dari provinsi kita sudah peringkat juara umum. Kemudian tahun depan insya Allah akan diselenggarakan lagi di tingkat nasional, dan nanti di tingkat dunia nanti di Jerman. Mudah-mudahan ada atlet kita lagi yang lolos ke tingkat dunia. Iya, yang terakhir itu Dubai Pak kemarin itu ya? Yang kemarin di Abu Dhabi. Iya. Yang kemarin di Abu Dhabi. Kemudian rencananya nanti di Jerman akan diselenggarakan. Mudah-mudahan atlet kita ada yang sampai ke sana. Dan untuk Popnas sendiri, yang dari Popda mestinya kawan-kawan harus ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang kemarin direncanakan akan dilaksanakan tahun ini, ternyata harus ditunda, harus dipending karena terkait pandemi Covid, sehingga atlet kita yang meraih juara pada emas kemarin ketika di Popda tidak bisa mengikuti di tingkat nasional karena acara tingkat nasional dipending, nanti tahun 2023 akan dilaksanakan. Seperti itu. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara kita melaksanakan yang sekarang kita melaksanakan pusat pendidikan dan pelatihan pelajar. Ada beberapa cabang olahraga ini yang kita intens melakukan,
Kemudian yang kedua, selanjutnya kita juga monitor kegiatan aktivitas pelajar kita yang melaksanakan latihan cabang olahraga. Dan ini selalu berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Tanah Laut, kemudian dengan NPC Kabupaten Tanah Laut, termasuk juga dengan SOINA Kabupaten Tanah Laut, serta dengan Kormi Kabupaten Tanah Laut. Ini yang kita lakukan pembinaan. Jadi di dalam olahraga itu ada beberapa jenis. Yang pertama olahraga prestasi, itu dibina oleh KONI, kemudian olahraga pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri, kemudian olahraga rekreasi dengan Kormi, dan olahraga disabilitas dengan NPC. Jadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemuda dan Olahraga seperti itu, melakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian kita juga melakukan sparring partner beberapa cabang olahraga ke kabupaten-kabupaten yang boleh dikatakan di atas levelnya di atas dari kita melakukan sparring partner ke sana, ada beberapa cabang olahraga. Nah, sejak kita masuki PPKM level 4, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu. Kita hanya memonitor atlet-atlet yang latihan di kabupaten. Untuk yang sudah dibina sendiri Pak, dari cabang olahraga apa saja yang sudah kita bina sekarang di Tanah Laut? Kalau kita ada 38 cabang olahraga. 38 cabang olahraga. Semuanya ada semacam yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada pelatihan-pelatihan seperti itu ya? Ya, mereka yang tetap, secara intens kita lakukan mereka untuk tetap mencari latihan. atlet-atlet baru seperti itu? Ya, teman-teman ini tetap latihan dengan protokol kesehatan. Ada beberapa cabang olahraga dan ada memang cabang olahraga yang juga tidak bisa melaksanakan total, ada juga. Coba yang lain mereka tetap melaksanakan latihan, dan ini kita berkoordinasi dengan KONI. Dengan KONI. Untuk pelatihnya sendiri dari mana Pak? Pelatih dari kita sendiri, dari Kabupaten Tanah Laut. Dari Kabupaten Tanah Laut, dari atlet-atlet kita yang sudah senior ya. Yang sudah memiliki sertifikasi kepelatihan. Kepelatihan. Untuk tempat latihan sendiri? Tempat latihan ada yang dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ada yang dari cabang olahraga sendiri memiliki, ada juga yang memiliki pribadi, termasuk juga ada dengan beberapa sekolah yang kita berkoordinasi, juga ada beberapa tempat-tempat yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk kita gunakan sebagai tempat latihan cabang olahraga. Baik. Fasilitasinya Pak ya. Fasilitasi. Dan sepanjang perjalanannya nih, yang dari kita melakukan pembinaan nih Pak, kira-kira apakah sudah ada terlihat nih kira-kira bibit-bibit yang mungkin bisa kita regenerasi, apakah sudah terlihat? Artinya kita melihat potensi dari pemuda kita di Tanah Laut ini Pak, terutama untuk dari cabang olahraga seperti itu. Ya, terima kasih. Berkaca dari hasil Popda kemarin, Popda itu kan pelajar usianya, kita sudah tahu usia pelajar kan maksimal mereka kemarin kelas 2 SLTA. Nah, secara otomatis ini sudah sebagai atlet yang kita siapkan untuk ke senior. Nanti mereka akan mengikuti Porprov. Porprov yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan di Hulu Sungai Selatan. Jadi dari atlet-atlet ini kita sudah membaca ada beberapa cabang olahraga yang kita petakan. Kita dengan KONI ada membuat grand design pembinaan olahraga. Gongnya nanti ketika Porprov di Hulu Sungai Selatan. Jadi kita sudah ada memetakan cabang-cabang olahraga unggulan, cabang-cabang olahraga yang baru potensial, cabang-cabang olahraga yang baru pembinaan. Ada kita klasifikasikan seperti sudah itu. Ada diklasifikasikan dari seluruh cabang olahraga yang dibina nih Pak ya. Dari seluruh cabang olahraga yang dibina tuh yang paling banyak peminatnya tuh cabang olahraga apa tuh Pak? Kalau dari peminat yang pasti sepak bola. Sepak bola ya. Karena sepak bola karena banyak orangnya kan. Sepak bola, futsal, voli itu sebagai cabang olahraga favorit kami menyebutnya. Tapi kalau yang unggulan Pak untuk saat ini untuk di sekolah sendiri untuk cabur yang unggulan untuk yang sudah mendominasi sekarang. Kalau unggulan kita kebanyakan dari cabang olahraga bela diri. Yang pertama itu kempo, itu unggulan banget. Kemudian pencaksilat, kemudian judo, selanjutnya taekwondo, gulat, kemudian renang, atletik, panjat tebing. Banyak sekali cabang-cabang olahraga yang boleh kita katakan cabang olahraga unggulan, dan ini yang terus fokus kita pantau mereka latihannya. Baik, dari seluruh peminat nih Pak ya yang ingin bergabung, mungkin mereka memiliki cita-cita masa depan nanti ingin menjadi atlet. Untuk presentasi laki-laki dan perempuan nih Pak, seperti apa nih? Kalau presentasi ya di Tanah Laut masih banyak laki-lakinya. Laki-laki ya, masih banyak laki-laki.
Artinya mungkin di sini nanti menjadi PR bagi Dispora ini ya, untuk menggugah hati para generasi muda perempuan kita untuk bisa mungkin berkiprah di dunia olahraga seperti itu. Karena kan cabang olahraga untuk perempuan ini juga artinya kompetisi untuk klasifikasi perempuan juga banyak mendunia juga. Jadi harapannya kita juga bisa mengandalkan nanti untuk atlet perempuan. Iya, karena dia perempuan. Iya. Kita harus apa? Kita harus ini ya, harus apa sih namanya? Menyetarakan gender ya. Infus juga ya. Artinya tidak hanya laki-laki yang bisa berprestasi di cabang olahraga, perempuan juga jangan kalah tanpa menyalahi kodrat seperti itu ya. Baik, rekan-rekan Tuntung Pandang FM, kita masih bersama dengan Bapak Rudi Imtihansah di kesempatan pagi hari ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dalam Tanah Laut Menyapa di edisi hari Rabu 8 September 2021. Baik, kita mau lanjut ngobrol lagi atau kita break dulu? Sebuah lagu untuk Anda, tetap stay tune bersama kami di 102,3 MHz. Adalah PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, Bapak Rudi Imtihansah. Luar biasa ya, Bang Iwan. Kalau melihat dari penampilan beliau ini, beliaunya adalah cocok banget gitu berada di Pemuda dan Olahraga karena energik seperti itu kan ya, sporty juga, luar biasa. Dan perutnya juga rata ya. Iya, perutnya juga rata, nggak kayak kamu sedikit ya. Baik, kita kembali ke masalah perolahragaan di Kabupaten Tanah Laut nih Pak. Kita tadi sudah sempat berbincang-bincang sedikit tentang atlet wanita atau atlet perempuan di Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, ngomong-ngomong dengar isu nih, bukannya isu, dengar informasi ya, bahwa kita punya atlet andalan perempuan dari cabang olahraga renang. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang atlet tersebut? Ya, ini ada 2 atlet kita andalan, namanya Diandra dengan Dwi Suci, ini kakak beradik. Kakak beradik luar biasa. Ini andalan kita di Porprov, kemudian juga di Popda karena masih pelajar, jadi mereka masuk di Popda. Di Popda. Pelajar dari mana tuh Pak? Dari kalau yang Dwi-nya itu SLTA. SLTP, SMP 2. SMP 2, luar biasa. Kalau kakaknya saya lupa SLTA di mana. Dari SLTA gitu ya. SLTA kakaknya yang Diandra. Jadi ketika Popda kemarin, kakak beradik ini insya Allah kemarin 11 medali emas kalau tidak salah. 11 medali emas, luar biasa sekali. 11 medali emas dari cabang olahraga renang. Jadi dihasilkan dari kakak beradik. Dari kakak beradik dua orang ini. Jadi kami berharap masyarakat Tanah Laut yang mau memberikan sumbangan untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk daerah Tanah Laut, bisa melalui olahraga untuk prestasi. Betul sekali. Dengan prestasi, dengan berolahraga, dan sekarang juga ruang-ruang untuk pekerjaan untuk prestasi olahraga juga sudah dibuka, termasuk di kepolisian, di TNI, itu kan sekarang sudah dibuka untuk atlet-atlet yang berprestasi. Jadi kalau ada atlet-atlet yang berprestasi, peluang untuk masuk ke sana juga sangat besar. Karena nanti ada rekomendasi dari dinas, rekomendasi dari KONI, kabupaten, provinsi. Kalau sudah, apalagi kalau sudah tingkat nasional, pendaftar khusus Pak ya, peluangnya ada dikhususkan. Berkiprah di dunia olahraga itu dapat bonus 2 ya. Yang pertama dapat prestasi, yang kedua dapat badan sehat gitu ya Pak Rudi ya, luar biasa. Nggak ada kayaknya atlet-atlet ini yang sakit penyakitan, nggak ada ya. Badannya pasti sehat dan kuat seperti itu, karena memang dia terlatih dengan kalau sakit itu cedera saat olahraga saja ya. Paling cedera olahraga saja. Iya, terkait perempuan ini Pak. Jadi kita dalam beberapa mungkin tahun ini untuk atlet renang ini sangat minim ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak? Bagaimana regenerasi nanti Pak? Nah, ini kita kemarin sudah di renang, kita membuka salah satu kegiatan kita adalah PPLPD, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar. Salah satunya adalah cabang olahraga renang, salah satunya. Dan kita berharap nanti dari PRSI, sebutan pengurus cabangnya, mereka melakukan seleksi untuk atlet. Jadi teman-teman sekarang lagi keluar, ada yang ke Bati-Bati, Takisung, mencari perenang-perenang yang ada di beberapa kecamatan, perenang-perenang sungai lah, perenang-perenang sungai, perenang-perenang danau. Nanti mereka akan kita rekrut, kemudian kita masukkan di PRSI, dilatih bagaimana renang yang benar, bagaimana gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Ini semua nanti akan dilatih oleh PRSI. Tapi kawan-kawan sekarang lagi
proses pencarian. Pencarian. Karena mengingat memang di daerah kita sebagian daerah perairan ya. Iya, jadi anak-anaknya itu pasti banyak yang bisa renang. Anak-anak seperti pesisir juga ya. gitu kan. Iwan kan anak sawahan ya. Anak sawahan banyak sungai kan juga bisa berenang. Ya saya gay betul. Ya, salah satunya si teman kita Nur Laili itu yang akan mengikuti PON di Papua. Oh, luar biasa sekali. Itu kan dari mana itu, Pak? dari Desa Pandahan. Dari Desa Pandahan. Desa Pandahan, ya. Kecamatan Basicnya pelajar atau sudah kuliah sudah selesai sudah sekarang. kuliah ya. Oke. Sekarang lagi pemusatan latihan Wasaka di Banjarmasin. Luar biasa sekali. Kemudian satu lagi dari Kempo. Dari Kempo saya biasa memanggilnya si Jakal. Jakal. Ini perempuan juga ini, Pak, dia. ya. Dari desanya kalau tidak dia di Kecamatan Bati-Bati di Kecamatan Tambang Ulang. Nah, itu menandakan bahwa di daerah-daerah kita di Kabupaten Tanah Laut tidak hanya terpusat di pusat kabupaten, di Pelaihari kota ya, di desa-desa juga di kecamatan-kecamatan. Kalau kita mau mencari banyak sekali bibit-bibit yang potensial untuk bisa dijadikan atlet seperti banyak itu sekali. ya. Nah, untuk upaya itu sendiri Pak, apakah dari Dispora itu sudah punya program khusus dalam pencarian atlet ini? Ya, di Dispora pertama kita membentuk tim kreatif olahraga yang sudah kita bentuk, ada beberapa personil. Ini dalam rangka untuk mensosialisasikan apa itu olahraga. Olahraga itu adalah menciptakan kesehatan, kebugaran, kemudian disiplin, integritas, termasuk juga prestasi, bahkan untuk menjaga nama marwah dan kewibawaan daerah Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi bagi kita dari Dinas Pemuda Olahraga, tanggung jawab kita adalah mensosialisasikan kepada masyarakat dan kita mengajak seluruh masyarakat agar mau berolahraga. Yang pertama untuk kesehatan, kebugarannya, yang kedua untuk prestasinya, kemudian yang ketiga untuk membentuk disiplin, membentuk karakter, buildingnya melalui olahraga tersebut. Sejauh ini respon masyarakat Pak terhadap upaya tersebut? Respon masyarakat sangat luar biasa, antusias. Cuman karena kondisi COVID-19 ini, kami tidak bisa menggelar. Mestinya kita biasa setiap tahun melaksanakan kita seleksi sekitar kurang lebih 200 sampai 400 ada pelajar. SLTP kelas 2 itu kita seleksi, kita cari bibit-bibitnya. Bagaimana dari dia melempar, bagaimana larinya, bagaimana loncatannya, bagaimana dia melempar bola. Ini kita seleksi ada aturan khusus. Dari aturan khusus kemudian keluar handbook. Keluar catatan dari 400 nama-nama pelajar ini, mereka akan ada keluar rekomendasi. Dia cocok di cabang olahraga apa, dia cocok di cabang olahraga apa. Nah, ini kita sampaikan ke masing-masing ke KONI, ke cabang olahraga untuk kita sampaikan, dan nama-nama tersebut kita kawal untuk kita arahkan mereka ke cabang olahraga yang sesuai dengan kompetensinya. Yang mana yang potensial tadi. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemantauan bagaimana mereka latihannya, kemudian bagaimana mereka kesehariannya. Nah, yang kesulitan kita sekarang adalah ketika normal kemarin, kesulitan kita pelajar ini pulang sekolahnya kan jam 4 sore. Betul. Jam 4 sore, kemudian waktu untuk latihannya sangat mepet. Terbatas. Belum lagi ada tanggung jawab dia di rumah tangga, di keluarga, dengan orang tua ada tanggung jawab. Di desa kalau seperti saya dulu pernah harus pulang sekolah, bantu orang tua, ada salah satunya mungkin mengarit, mencari rumput, atau menyapu halaman, atau masak atau ngepel di rumah, itu tanggung jawab kita di rumah. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala kita terkait kalau pendidikan sampai sampai jam 4 sore. Waktu kemarin belum COVID ya. Nah, kalau sekarang waktunya sangat longgar, cuman tetap ada protokol kesehatan yang harus itu lagi yang menjadi dan eventnya juga terbatas. Terbatas seperti itu. Dan yang pasti untuk dunia olahraga sendiri berarti di Kabupaten Tanah Laut ini sudah banyak sekali antusias dari masyarakat Pak ya untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Baik, nah biasanya nih Pak ya, kita ini kan tidak menutup mata terhadap tujuan dari kita untuk berprestasi dan lain sebagainya, itu adalah terkait kepada masalah finansial Pak. Nah, untuk bonus atlet sendiri seperti apa nih Pak di Kabupaten Tanah Laut? Ya, terima kasih. Kalau untuk bonus, insya Allah Tanah Laut ini yang luar biasa lah, fantastis boleh dikatakan. Ya.
Jadi untuk Popda itu Pekan Olahraga Pelajar yang perorangan 1 medali emas itu kita dinilai kita sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah. Dan medali emas. Kalau satu atlet dia dapat 7 medali emas tinggal kalikan. Potong pajak gitu kan. Ayo Iwan, kita jadi olahragawan saja ya. Ya, kita bisa banyak dapat bonus. Disiapkan bonus. Jadi sebenarnya di pemerintah Kabupaten Laut melalui Dispora kita dari atlet ini mereka seleksi latihannya, kemudian mereka mengikuti eventnya sampai mereka pulang, sampai mereka hasilnya ini diperhatikan oleh pemerintah. Dikawal terus. Dikawal terus. Dari latihannya snacknya, kemudian gizinya. Jadi sangat bertanggung jawab ya. Honor pelatih, honor atlet, ini diperhatikan semua. Pakaian tandingnya, termasuk juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan di cabang-cabang olahraga ini diperhatikan. Kemudian ketika pada event puncaknya, mereka juga kita hotel yang luar biasa yang boleh dikatakan sudah masuk kata nyaman lah ya. Jadi atlet sudah di sana, makan juga sudah dijamin, transportasi terjamin, uang saku dapat, kemudian dari hasil prestasinya ada perhatian pemerintah untuk uang pembinaan melalui bonus tersebut. Luar biasa sekali. Kasarannya gini Pak ya, siapin badannya aja deh gitu kan. Untuk urusan yang lainnya biar pemerintah yang perhatikan. Luar biasa sekali. Kita bangga sekali juga ya dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut saat ini. Memang perhatian terhadap masyarakat kita itu benar-benar terfokus seperti itu, karena seperti visi misi Pak Bupati juga untuk Tanah Laut yang berinteraksi, kemudian juga kita membina kota dan menata desa seperti itu. Kebalik ya? Desa dibina, kota ditata, bener kan? Baik, dan yang pasti melalui talkshow kita pagi hari ini kami mengharapkan bisa menjadi salah satu motivasi ya bagi masyarakat kita untuk bisa disampaikan untuk berolahraga yang pertama, apalagi di masa pandemi ini. Olahraga itu penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh biar kita tidak tertular COVID-19 dan yang pasti juga dengan informasi yang disampaikan dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada pagi hari ini juga bisa menggugah semangat dan juga menggugah atau menjadi inspirasi bagi masyarakat kita untuk bisa berprestasi di cabang olahraga yang disukai seperti itu. Sekali. Apalagi bonus-bonus yang disediakannya itu memang sangat memotivasi juga bagi yang rekannya yang lain ya. Bagi rekannya yang lain yang belum, jadi harus lebih menggeber lagi dalam bidang olahraga yang dia tekuni ya. Jadi jangan iri ketika ada teman dapat bonus. Betul. Itu adalah hasil kerja keras mereka latihan. Hasil kerja keras mereka latihan, ada niat, keinginan, kemudian cita-cita, tekun ya. Kalau dia fokus pasti. Jadi ada istilah dulu, jangan dilihat perjuangan tidak dilihat dari hasil akhir, tapi proses. Dari prosesnya. Dan kalau dari yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi bahwa nggak perlu mahal untuk bisa menjadi seorang atlet Pak ya, karena ada sebagian image gitu dulu kan Pak ya, ada beberapa cabang olahraga yang terkesan mahal seperti itu ya. Ya kalau memang berkiprah sendiri mungkin bisa menjadi mahal, tetapi dengan dikoordinir oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut seperti yang kita sampaikan tadi, siapin badannya aja deh gitu ya. Yang lainnya biar pemerintah yang urus seperti itu loh. Iya, dan sekarang kita sudah tahu ya, banyak atlet yang sudah berbicara di tingkat provinsi maupun bahkan nasional, bahkan internasional ya. Mungkin terkait dari keberhasilan ini bagaimana dengan fasilitasi dari pemerintah sendiri dalam fasilitas pelatihan yang ada di Tanah Laut nih Pak? Jadi kami di Dinas Pemuda dan Olahraga kita menyiapkan anggaran kemarin untuk pelatihan pelatih yang pertama. Jadi kita harus fokus ke pelatihnya dulu. Jadi kita menyiapkan beberapa cabang olahraga yang ada undangan untuk mengikuti pelatihan pelatih, kita fasilitasi dari dia bayar kontribusinya, kemudian honornya, transportasi, pesawat, PP, hotelnya ditanggung semuanya sampai mereka selesai latihan. Jadi mereka dapat sertifikasi untuk seluruh cabang olahraga. Nah, cuman karena pandemi ini cuman hanya beberapa cabang olahraga yang menyelenggarakan pelatihan. Jadi dikirim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, tahun depan melalui KONI nanti yang akan menyiapkan anggaran untuk keberangkatan teman-teman atlet yang mau mengikuti pelatihan pelatih. Nah, untuk atletnya latihan ini kita berkoordinasi dengan KONI. Di KONI itu ada tim WASPING namanya, pengawasan dan pendampingan. Jadi atlet-atlet yang latihan ini dimonitor oleh KONI setiap jadwal mereka latihan. KONI datang hadir untuk memonitor bagaimana perkembangan atlet ini.
Nah di KONI itu juga atlet KONI kita dapat honor juga, setiap bulan dapat honor, pelatih dapat honor, asisten pelatih dapat honor. Jadi ini dimonitor oleh KONI. Apabila atlet ini latihannya kurang bagus atau prestasinya kurang bagus, maka secara otomatis KONI akan mengganti atlet yang baru, yang lebih potensial, lebih potensial lagi seperti itu. Jadi sekarang terus dimonitor di Spora KONI memonitor latihan seluruh cabang olahraga, karena kalau boleh dihitung ini sudah maghrib menjelang mau Porprov 2022. Jadi harus lebih fokus lagi, harus lebih intens, dan boleh dikatakan harus lebih sangar lagi kawan-kawan dari KONI untuk memonitor atlet di cabang olahraga. Karena memang waktunya sudah mepet banget ya Pak ya. Ya. Oke, kalau demikian kita masih banyak lagi yang pengen kita tanyain dengan Pak Rudi, tapi kita break sebentar. Sebuah lagu untuk Anda, tetap stay tune bersama kami di 102,3 FM. Ya sudah pas 44 menit dan waktu pukul 8 pagi hari ini, dan kita masih di Talkshow telat menyapa beberapa saat lagi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah, di mana hari ini bersama PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bapak Rudi Imtihansah. Ya. Baik. Nah, tadi Pak Rudi udah cerita ya banyak sekali tentang olahraganya, ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi. Pak Yana. Olahraga rekreasi sendiri nih Pak, mungkin kita perlu memperkenalkan lebih dalam kepada masyarakat apa sih sebenarnya olahraga rekreasi ini seperti itu. Ya, terima kasih. Olahraga rekreasi bertujuan untuk mewujudkan kebugaran dan kesehatan masyarakat. Tujuannya cuma itu. Yang kedua, kita ingin membangun pertumbuhan ekonomi dari dunia olahraga, khususnya dari olahraga rekreasi ini. Jadi, namanya juga olahraga rekreasi, Pak ya. Jadi terbayang di dalam pikiran kita ini berekreasi itu kalau berolahraga itu malah justru membuat kita lebih happy. Seperti itu ya. Nah, apa-apa saja sih Pak jenis olahraga rekreasi ini? Ya, jenis olahraga rekreasi ini ada 3. Yang pertama olahraga tradisional, kemudian olahraga yang berkembang di masyarakat, kemudian yang ketiga olahraga rekreasi sendiri, yang keempat, mohon maaf, ada 4. Kemudian olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim. Jadi ini ada 4 ini. Kita juga sering juga menggelar di era dulu. Era dulu kita sering menggelar seperti goes, kemudian motor trail adventure, kemudian kangen Pak. Ya, kangen kita sih. Kemudian yang lain untuk olahraga tradisional ada pencak silat budaya. Kalau kita Kuntau, yang kemarin kita 2020 kita juara tingkat provinsi. Yang siokianya mereka akan berangkat ke Palembang untuk mengikuti Pornas mestinya. Dari mana tuh atlet Kuntaunya Pak? Atletnya dari, jangan ditawakan lah. Atletnya dari Bramban, Bu. Luar biasa, tetangganya Bang ditawakan Pak ya. Oh, nggak tahu tetangganya dari Kuntau. Jangan ditawakan Pak. Bramban saya Pak. Bramban, saya bangga jadi orang Bramban. Kemudian cabang olahraga yang lain ada balogo. Sempat kita sampai juara 3 tingkat nasional kemarin di Kalimantan Timur. Kemudian berarti permainan balogo ini di daerah-daerah lain juga ada Pak ya? Masuk dalam nasional ya? Sudah disahkan sebagai cabang olahraga resmi nasional untuk di KONI. Untuk olahraga rekreasi, luar biasa sih. Karena saya pikir olahraga balogo ini hanya ada di Banjar gitu ya. Maksudnya olahraga tradisional ya. Jadi saya pikir itu semacam permainan rakyat saya rasa. Jadi usulannya ini memang berawal dari Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan ke nasional, ke pusat, cabang olahraga balogo untuk menjadi cabang olahraga resmi di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Sudah ada pengurusnya dari pusat sampai ke daerah dan sudah diperkenalkan seluruh provinsi. Sudah diperkenalkan, sudah disosialisasikan, dan ada juga beberapa bahkan dari Jawa juga ada atlet balogonya, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sendiri, Kalimantan Barat, Sulawesi, semua sudah ada. Jadi makanya diselenggarakan ketika acara di tingkat nasional kemarin, Pornas di Kalimantan Timur kemarin diselenggarakan. Nah, untuk cabang olahraga rekreasi ini sendiri Pak, apakah juga ada batasan umur kelas-kelasnya seperti itu? Mungkin kelas pelajar atau mungkin juga kelas kakak, kelas usia dewasa seperti itu? Ya, kalau olahraga rekreasi ini kan, kalau boleh saya menyebutkan, misalnya olahraga yang berkembang di masyarakat, olahraga tradisional sendiri udah banyak, ada egrang,
gerobak sodor, Gerobak kemudian sodor. batu kau, kemudian macam-macam olahraga termasuk balogo sendiri, beketekan masuk juga, sumpit masuk Hadang. juga, hadang ada Hadang juga. juga. Itu semua masuk semua cabang olahraga. Nah ini kemudian untuk ini tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan Tidak ada umur, Pak, batasan ya? umur. Kemudian ada cabang olahraga ekstrim. Cabang olahraga ekstrim ada beberapa cabang olahraga. Salah satunya panjat tebing, Panjat tebing. kebun gunung, kemudian sepeda gunung yang ekstrim, trail adventure itu masuk cabang-cabang olahraga ekstrim. Kemudian yang lain ada cabang olahraga seperti senam, olahraga senam. Senam kan banyak banget. Senam tuh kalau dihitung jenis senam tuh ada organisasi ada kalau kurang lebih ada 7. 7 Ada 7 jenis untuk senam sendiri. Ada senam osteoporosis, ada senam jantung sehat, ada senam ya banyak saya menyebutkan Banyak, senam aerobik, Pak, ya? Aerobik. Nah, ketika ini diselenggarakan ada seleksi tingkat provinsi, ini tidak ada batasan umur, tidak ada batasan umur. Nanti di tiap 2 tahun sekali ada penyelenggaraan tingkat provinsi untuk seleksi namanya Porda. Festival Olahraga Rekreasi Daerah. Nah, nanti ada semua. Porda berarti pakai F, Pak, ya? Pakai F. Iya, bukan Porda yang Bukan kayak Porda. kita biasa F, ya. ini Porda pakai F. Porda. Ini ada event 2 tahunan sekali diselenggarakan dan Tanah Laut biasanya mengirim cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan. Nah, dari hasil seleksi nanti di tingkat provinsi nanti akan dikirim mewakili Kalimantan Selatan. Dari hasil tersebut nanti di tingkat nasional nanti akan di tingkat dunia. Kita punya andalan apa nih, Pak, di cabang olahraga rekreasi nih untuk Cabang Tanah Laut olahraga nih? rekreasi sementara Atlet kita andalan di kita. Silat budaya, Silat budaya Kuntau Kuntau tadi ya. ya. Hidup beramban. Ya. Iya. Untuk Memang ini pelestarian juga, pelestarian budaya. pelestarian budaya juga seperti itu loh. Karena di Belamban kita masih sangat kental sekali, Pak, ya. Ya. Kita lihat beberapa kalau ada acara hajatan perkawinan itu masih diselenggarakannya mengantarkan sang mempelai dengan kuntau, dengan musik kuntau juga Pertunjukan masih kuntau. di Belamban itu dilakukan Masih juga luar ya. biasa sekali. Dan kayaknya memang itu memang sakral keramat juga. Kalau sudah ada turunan yang memakai kuntau dan tidak memakai itu ada aja mitosnya gitu ya. Mitos ya. Oke, itu mitos aja kali ya. Ada Bang mitosnya Iwan gitu ya, nggak tahu deh. Ya Pak Rudi, untuk di Tanah Laut sendiri, Pak, mungkin ada olahraga yang belum familiar lagi di Tanah Laut yang mungkin ada cikal bakal pengurus cabang olahraga yang baru ataupun yang akan diperkenalkan secara lebih luas lagi di Tanah Laut. Apa ada olahraganya, Pak? Sementara yang pertama kami sampaikan ada cabang olahraga Hapkido yang baru. Hapkido itu percampuran dari pencak silat, taekwondo, judo, dan karate percampuran. Kemudian ada cabang olahraga sambo percampuran antara judo dengan gulat. Kemudian ada yang baru sekarang softball sudah terbentuk dan biasanya mereka latihan di Pertasi Kencana ataupun di RTH mereka latihan softball. Kemudian yang lain ada petang baru juga. Petang ini cabang olahraga tradisional dari luar negeri, kemudian dijadikan cabang olahraga resmi di tingkat nasional. Kemudian yang sekarang yang lagi digandungi oleh anak-anak kami, oleh pelajar kita adalah ESI. Apa itu, Pak? E-sport. Olahraga yang ada Mobile Legend di dalamnya, ada Free Fire, olahraga ada digital PES, berarti, Pak, ya. Itu tergabung dalam ESI, e-sport Indonesia. Di Tanah Laut sudah ada. Ini ada, Pak, ya? Sudah ada di Tanah Laut karena ini cabang olahraga masuk cabang olahraga resmi untuk di KONI, termasuk juga di PON. Ini juga akan dipertandingkan dan di PON Jadi nanti. itu mengukur kelihayan bermain seperti itu ya. Luar biasa. Yoga, Pak, olahraga yoga? Yoga itu kan ada senam yoga ada. Jadi bukan senam, ada olahraga yoga itu sudah ada. Ini dan rasanya baru aja dilantik ya, Pak, ya, untuk kepengurusan yoga ya. Baru kan. Teman-teman nih banyak ada, saya lupa nih, ada cabang olahraga. Ya kebanyakan dari kawan-kawan senam ini, struktur senam mereka ada jenis-jenis senam baru. Salah satunya adalah di yoga tadi. Yoga itu benar meditasi kan?
Ya, semacam model itu seperti lah. itu. Apa ada senap? Oh gini ya. Dia ini lebih kepada mengatur pernapasan. Ya, lebih kepada mengatur pernapasan, mengatur konsentrasi. Iya. Cocok untuk ibu-ibu yang mungkin sudah berusia lanjut, mungkin ya, yang Tapi kantong tebal biasanya lega napasnya. ya walaupun kantong tipis ya kan. Baik, 55 menit sudah kita lewati dalam Iya. Tanah Laut Menyapa pagi hari ini. Iya, Sebenarnya dan- masih banyak sekali yang iya, kita betul bahas, sekali namun ya. karena keterbatasan waktu Betul kita, sekali ya. akhirnya kita mungkin hanya bisa sampai di sini Iya, dulu nih iya. bincang-bincangnya. Mungkin Tapi closing statement dari belum dulu closing statement. Saya ingin pesan dulu, nanti berpesan kepada Pak Rudi Imtihansah untuk atlet-atlet yang memang berprestasi. Kapan waktu bisa kita hadirkan di sini, Siap. Bang Iwan Iya, ya? betul ya. Mungkin kita bisa Abang. mengajak mereka untuk ngobrol gitu, sekaligus mungkin mereka bisa Iya. memotivasi para Betul pendengar sekali, kita. ya. Siap. Oke, sebelum kita akhiri, silakan Pak Rudi, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Tanah Laut. Yang pertama, kami titip doa dalam rangka Hari Olahraga Nasional ini. Titip doa kami bisa menyelenggarakan kegiatan keolahragaan di Kabupaten Tanah Laut dengan sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat Tanah Laut. Kemudian yang kedua, kami titip doa ada 7 atlet kita yang akan mengikuti PON. Nanti tanggal 2 Oktober akan berangkat ke Papua. Kemudian ada 6 atlet kita akan mengikuti Peparnas Pekan Paralimpik Nasional. Paralimpik Nasional. Ini juga ada 6 orang atlet kita yang akan mengikuti ke Papua juga. Kami mohon titip doa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan mudah-mudahan prestasi bisa diraih untuk Kalimantan Selatan dan khususnya untuk Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang ketiga, kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut agar mempersiapkan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat, baik khususnya kita sendiri untuk melakukan kegiatan aktivitas berolahraga. Kemudian yang kedua, menyalurkan bakat-bakat adik-adik kita, pelajar-pelajar kita untuk disalurkan ke cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ada 37 cabang olahraga prestasi, kemudian ada 17 cabang olahraga rekreasi, dan juga ada cabang olahraga disabilitas. Silakan semuanya disalurkan untuk menjadi atlet. Karena tujuan olahraga adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, kemudian berprestasi, termasuk juga membangun karakter dari masyarakat tersebut. Dan yang lebih penting adalah untuk menjaga nama baik, nama harum daerah kita di Kabupaten Tanah Laut. Jadi sekali lagi kami berharap seluruh masyarakat kita dalam pandemi COVID ini tetap terus berolahraga, jaga kesehatan, jaga imunitas dengan melakukan aktivitas berolahraga. Sarana prasarana olahraga Tanah Laut silahkan dimanfaatkan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk yang mau melaksanakan pelatihan-pelatihan, silahkan berkoordinasi, datang langsung ke Dinas Muda dan Olahraga. Mungkin yang mau minta dilatih cabang olahraga apa, nanti kita akan salurkan ke cabang-cabang olahraga yang mau dituju. Silahkan, kami terbuka. Kantor kami terbuka, siapapun silahkan kita berkoordinasi untuk kita sama-sama meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan masyarakat sehat melalui olahraga, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ekonomi kita. Amin. Melalui cabang olahraga. Cabang olahraga. Baik, Terima kasih. luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan dengar Tuntung Pandang FM, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, Bapak Rudi Imtihansah. Dan tentunya kita juga mendoakan semoga para atlet kita yang akan bertarung nanti di Pekan Olahraga Nasional di Papua, seperti yang beliau harapkan tadi, bisa meraih prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Tanah Laut di kancah nasional. Baik, demikian Tanah Laut Menyapa kita hari ini. Saya Eta. Saya Iwan. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Yep. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.